Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Baru saja Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima, yang dihadiri lengkap oleh ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Mudah-mudahan Pak Jokowi yang katanya ahli catur politik yang luar biasa di detik-detik akhir, ya, setelah menjadi ramai semacam ini, bukan Gibran yang didaftarkan ke KPU, melainkan kalau nggak Erick Thohir, siapa? Yang perempuan tuh? Ibu Khofifah. Itu harapan kita. Sehingga semuanya kecelek yang mencaci maki dan lain sebagainya kepada Pak D. Jokowi. Itu yang masih harapan Gus kepada Pak D. Ya. Salam juang jamaah. Waalaikumsalam. Sahabat damai Indonesia, alhamdulillah pada hari ini kami bertemu dengan sahabat karibku di tahun 79 yang lalu di Pak Carik di Ponorogo. Sampai 6 tahun kami kumpul, ya, yaitu Akhil Kirom, ya, Ustadz Alfi Anwari. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Saat ini Gus diajak makan durian ini di Lampung, ya. Luar biasa nikmatnya durian Lampung. Kalau ke Lampung jangan lupa makan durian, ya. Duriannya nikmat, ya. Jalur 2. Ini di tempat durian apa ini? Bapak Sulaiman Hussein, ya. Ya, lapor. Duriannya nikmat, ya. Mampir di sini. Di daerah mana ini? Di daerah Jalur 2, ya. Jalur 2 Pelapa. Jalur 2 Pelapa. Ya, sahabat Indonesia, hari ini kita ataupun media dihiruk pikukkan dengan berita bahwasanya Prabowo menetapkan calon wakil presidennya yaitu Gibran. Nah, ini banyak sekali yang pro dan kontra. Yang pro akan sangat senang sekali, ya kan? Tapi banyak juga yang kontra. Nah, ini mumpung saya kumpul, ya, ketemu dengan sahabat lama ini. Gimana pandangan Ustadz Alfi ini tentang berita tersebut? Masya Allah, ini memang berita yang cukup, saya rasa mengejutkan kita semua, ya. Mengejutkan kita semua dan mengacaukan logika berpikir kita. Meskipun logika berpikir kita yang sederhana ini, tapi cukup untuk membuat kita kehilangan nalar. Mau kemana arahnya? Meskipun dengan bahasa-bahasa yang seperti apa, ya, menghindar bahwa semua itu bukan domainnya Pak Jokowi. Tapi siapa yang tidak tahu bahwa semua pasukan itu awalnya adalah berdiri tegak lurus ke Jokowi. Kok tiba-tiba berbondong ke Prabowo? Kita tadinya bingung, ternyata ini jawabannya. Maka kita berharap bahwa apa yang kita khawatirkan, apa yang sangat kita sesalkan ini masih
dapat berubah kembali. Kita tidak tahu, tapi yang jelas kalau menurut hemat kami ini langkah yang paling tidak tepat. Pak Jokowi harusnya sudah akan landing dengan mulus, Dengan husnul khotimah dengan ya. husnul khotimah, dengan kondisi ini. Saya Pro rasa, kontra terjadi ya, sehingga timbul tapi banyak kontranya dari yang pro. kontranya ya. Saya rasa Timbul mungkin multitafsir ya. iya 80% dari pendukung Jokowi sekarang ini berada pada kekecewaan yang sangat luar biasa. Maka Pak D, tolong direnungkan kembali. Kalau masih percaya sama yang di atas, coba istikharah lagi. Istikharah beberapa hari ini untuk menentukan detik-detik terakhir menentukan keputusan. Mumpung belum daftar di KPU ya. Mumpung belum daftar di KPU, sudah daftar pun kan masih ada waktu untuk revisi. Nah, mudah-mudahan Sebelum daftar di KPU, ternyata wakilnya bukan Gibran ya. amin, mudah-mudahan. Erick Thohir Jadi, atau Hopipa kan itu bisa. Iya, Jadi masih kita banyak. sebagai anak bangsa yang mendukung dan mencintai Pak Jokowi itu nggak ikut gelisah kan Bukan gitu. gelisah. Kalau saat ini kan kita gelisah lah sama orang Jokowi. Pak Jokowi dihujat kan saja. Betul. Dan kebijakan ini terus terang memporak-porandakan barisan Jokowi yang begitu solid. Sekarang ini porak-poranda. Hampir semua pendukung-pendukung setia Jokowi sekarang ini menghujat Jokowi. Tolong direnungkan kembali langkah ini. Saya rasa itu. Mudah-mudahan. Luar biasa ya. Masukan ataupun arahan dari Akhil Kirong, Ustadz Alfi Anwari dari Lampung ini. Beliau memang untuk di kalangan nasional tidak muncul, tapi beliau adalah untuk di Lampung ini cukup potensial ya. 4 kali mengikuti berlaga di perpolitikan, tapi alhamdulillah kata beliau tidak dipilih sama Allah ya. Berarti ada jalan lain ya. Allah punya Rezekinya rencana yang lain, ya. lain. Rezekinya bukan di politik kan gitu. Tapi ya cukup rasional apa yang disampaikan oleh Ustadz Alfi Anwari ini. Ustadz, jika sekiranya keputusan ini final dan dibawa ke KPU, apa tidak terjadi gesekan di bawah, Ustadz? Ya sudah pastilah, pasti ada gesekan. Ini barisan-barisan yang loyal ini bingung mau memilih kemana, karena irisan konstituennya Ganjar Pranowo tentu sama dengan pendukung-pendukungnya Gibran. Nah, ini kemudian yang membuat kita bingung kan, membuat pemilih ini terpecah yang harusnya solid untuk meneruskan pembangunan Pak Dewi ini kemudian menjadi pecah. Malah kita khawatir justru nanti yang akan memetik buahnya adalah kubu yang lain. Kubu yang lain ya. Kubu yang Bisa-bisa lain. Amin yang menang. Bisa. Karena ini satu irisan ya kan? Iya. Diroyok 2 orang. Iya, Sementara betul. nah, Ini kelompok solid. Amin solid. Solid. Akhirnya Kelompok yang duanya ini siku capang siku cape ya. Saya ikut dapat, saya ikut lape. Iya, Dua-duanya nggak dapat, Caimin yang menang. Iya. Kalau Iya. kita nggak cerdas ya kan? Betul. Ya betul. karena segmen daripada pemilih Pak Jokowi ya kan, Iya. dengan Ganjar Mahfud ini ya kan, Iya. hampir sama. Langsung bersentuhan langsung. Setelah langsung ya. Iya. Ya kalau pandangan Ustadz Alfi, Pak Jokowi ini kan kader partai, ya. Kader partai PDIP. Jika sekiranya Pak Jokowi ini memberikan dukungan kepada Prabowo karena di dalamnya ada anaknya, etika politik menurut panjenengan itu bagaimana, Ustadz Alfi? Ya, sudah pasti ini tentu melanggar fatsun politik ya, melanggar etika politik. Di mana letak etikanya di sini? Apalagi orang Jawa ya, Apalagi orang Jawa yang terkenal dengan pakewuhnya ya kan. unggah inggih. Unggah inggihnya. Jadi apapun cerita di belakang ini, tentu Pak Jokowi sendiri yang tahu ya mungkin ya kan. Apa yang terjadi iya antara Pak Jokowi, Gibran dengan PDIP. Tapi apapun itu ceritanya bahwa Nahnu fi dzawahir ya. iya, Rakyat ini lihat yang nyata ya. lihat yang nyata sampai hari ini bahwa dia sudah luar biasa. Pak Jokowi sudah luar biasa. Mengantarkan dia. Ya, dengan kasus ini banyak
masyarakat yang menghujat ya kan, Betul. banyak relawan yang menghujat. Iya. Lah kita yang sampai detik ini nih cinta Pak Jokowi dihujat tuh ikut marah gitu ya. Tapi kita marah juga Pak Jokowi tambeng aja gitu loh. Sudah dihujat ya kan, anaknya masih tetap diizinkan jadi wakilnya Prabowo kan gitu ya. Terus ini Ustaz ya, ini yang terakhir nih. Nah, kalau jika sekiranya ini kan terjadi nih, apakah tidak ada gesekan antara Presiden Jokowi dengan elitnya PDIP? Jika sekiranya elitnya PDIP ini marah kan gitu ya kan dengan kejadian ini, ada nggak kira-kira naudzubillah ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi, melakukan langkah-langkah yang menjadikan Pak Jokowi ini terpresent gitu, seperti impeachment ataupun apa. Tapi ini naudzubillah, hanya kira-kira. Menurut pandangan panjenengan gimana? Kira-kira ini bakal bisa terjadi atau tidak? Sangat manusiawi lah, sangat manusiawi bahwa ini akan sangat mungkin bisa terjadi, sangat mungkin bisa terjadi. Apalagi sekarang ini pendukung penuhnya Jokowi ini kan memang PDIP. Kalau PDIP kemudian sakit hati dengan langkah-langkah ini, lalu kemudian mereka menarik seluruh dukungannya kepada Jokowi dan menarik seluruh menterinya, lalu terjadi apa yang kita khawatirkan. Masya Allah, impeachment. Apa yang sudah kita bangun Ya, selama ini 9 tahun ya, 9 tahun begitu runtuh. apik runtuh ya. Runtuh rata dengan tanah. Jika sekiranya terjadi impeachment, apakah kebijakan Pak Jokowi menjadi nihil ataupun bisa menjadi institusional? Panjang masalah mungkin ya tinjauannya. Tinjauannya panjang ya. Panjang tinjauannya, tapi mungkin sebagian besar kebijakan dia kemudian akan menjadi runtuh dan Runtuh, mentah ya? kembali. Iya. Seperti contoh IKN maunya ya. KN Terus, misalnya. yang menjadi huru hara internasional Betul. tentang Freeport ya kan. Iya. Yang disayangkan, yang dirugikan akhirnya bangsa dan rakyat. Rakyat. Iya. Bangsa, negara, dan rakyat. Betul. Hanya untuk kepentingan Sesaat ya. domestik, dalam tanda kutip keluarga. Demi kepentingan kekuasaan. Kekuasaan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk Tunjuk ya. atas kondisi ini. Satu pertanyaan Pak Ustadz dari Iya. saya. Betul. Kan nggak mungkin ya satu orang Presiden Republik Indonesia sampai mengambil langkah-langkah politik yang di luar dari nalar pemikiran kita sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, saya sempat berpikir gitu loh. Apa memang nggak ada satu orang presiden nggak berpikir nanti kalau keadaan hari ini yang terjadi terutama teman-teman di relawan Jokowi yang sampai saat ini masih setia dan menunggu dan walaupun sudah banyak yang kecewa ya udah pisah gitu ya karena udah terpecah-pecah jadi dua lah seperti itu. Nah, saya berpikir begini, jangan-jangan ada yang ditunggangi dari belakang gitu. Coba mohon penjelasannya dari Gus sama Pak Ustadz gitu. Ya, betul. Gus dulu. Dari Pak Ustadz dulu. Ya. Betul. Ya, kemungkinan itu selalu saja ada. Apalagi ini kan berbicara tentang negara yang banyak kepentingan, baik kepentingan di dalam negeri maupun kepentingan luar negeri yang luar biasa. Kepentingan itu menyatu di dalam begitu banyak kemungkinan yang harus diambil. Yang kita sendiri mungkin tidak mungkin semua bisa kita cerna. Kalau kemungkinan itu sepertinya hampir dipastikan ada. Tetapi ini kok seperti perjalanan agak panjang ya, sampai pada titik ini. Ya saya rasa dengan nalar sederhana masyarakat umum, dari bagaimana seluruh barisan-barisan Jokowi yang merapat ke kubu Prabowo, ini kan bisa menjadi tanda kutip buat kita semua pertanyaan. Bagaimana mungkin? Sementara komunikasi masih terlihat agak harmonis dan intens. Lalu ada apa di balik ini semua?
Nah, ini yang harus kita cermati dan kita cerna sambil melihat bagaimana perkembangan beberapa waktu ke depan ini. Saya rasa itu. Silakan. Oke, bagus. Ya, kalau menurutku sih yang pertama kemungkinan negatif ya, pola cara pikir yang negatif. Bahwasanya apa yang Abang tanyakan tadi, kemungkinan itu sangat kuat, yaitu masuknya perang proksi yang mana Indonesia yang dulunya menjadi negara berkembang dan di tangan Presiden Jokowi ini banyak sekali kemajuan. Dan salah satunya yang menjadi kemarahan para kapitalis asing atau kapitalis luar terhadap Presiden Jokowi, yaitu dilarangnya penjualan baik itu nikel maupun kekayaan alam Indonesia ini dengan mentah. Harus dismelter setidaknya ataupun diolah semi jadi di Indonesia terlebih dahulu. Nah, ini banyak sekali kelompok-kelompok kapitalis yang dirugikan. Belum juga kebijakan-kebijakan yang lainnya yang merugikan daripada kelompok kapitalis luar. Nah, di sini apabila kita berpandangan secara negatif nih ya, nah, perang proksi dimainkan, masuk di lingkungan wilayah istana untuk membisiki Presiden Jokowi, sehingga langkah yang semacam ini terjadi dan menjadikan masyarakat marah. Bahkan salah satu blogger ataupun YouTuber ya mengatakan muak dengan Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Itu apabila kita berpikir secara negatif. Tapi apabila kita berpikir secara positifnya, Gus masih yakin sebelum Prabowo mendaftarkan Gibran ke KPU, Gus masih penuh harap kepada Pak D. Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi yang katanya ahli catur politik yang luar biasa, di detik-detik akhir, ya, setelah menjadi ramai semacam ini, bukan Gibran yang didaftarkan ke KPU, melainkan kalau nggak Erick Thohir, siapa? Yang perempuan tuh? Ibu Khofifah. Itu harapan kita. Sehingga semuanya kecelik, yang mencaci maki dan lain sebagainya kepada Pak D. Jokowi. Itu yang masih harapan Gus kepada Pak D. Ya, mudah-mudahan konten ini ya bisa didengar oleh Pak D ataupun teman-teman semuanya. Dan kita berdoalah seperti kata Ustadz Alfi tadi, mudah-mudahan ada keajaiban Allah ya di detik-detik akhir. Satu lagi Gus, Ya, supaya apa? Ada perubahan pendaftaran tersebut ya. Demikian sahabat Indonesia yang kami cinta sayangi. Ini konten yang sengaja kami buat di saat kami bertemu sahabat lama kami di pondok pesantren ya. Yang mana sudah berapa puluh tahun ini kita nggak ketemu dan kita di sini ketemu makan durian dan kebetulan sangat ramai isu, bukan isu lagi ya, berita tentang pencalonan Gibran yang dicalonkan oleh Bapak Prabowo. Dan alhamdulillah nih Sofi, teman-teman kita yang terhimpun di Gontorian Po NKRI ini membentuk santri ya, santri Spartan untuk mendukung dan memenangkan siapa? Ganjar Mahfud ya. Terus mohon mudah-mudahan ya Sofi bersama teman-teman yang di Lampung ini turut mendukungnya ya untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ya, mungkin ada closing statement Ustaz, silakan. Ya, dari kacamata keimanan kita bahwa apapun yang terjadi itu pasti wujud dari perkenanan Allah. Dan perkenanan Allah itu tidak main-main dan tidak sia-sia. Percaya saja apapun yang terjadi, Allah punya rencana di balik itu. Mudah-mudahan Allah menunjukkan rencana yang dapat kita cerna bersama. Saya rasa itu. Terima kasih. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Demikian sahabat Indonesia, konten singkat ini apabila bermanfaat silakan klik like, subscribe dan share. Salam damai Indonesiaku, mari tetap kita jaga Indonesia menjelang pemilu ini agar tetap adem ayem tentrem. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama itu konten. Ya masih mau tanya aja takut.